Shalom semuanya. Menurut aku hubungan intim dengan Tuhan itu di mana kita hidup bergaul dengan Tuhan, di mana hati kita tetap terhubung dengan Tuhan di setiap kegiatan kita. Entah pada saat kita kerja, entah pada saat kita lagi istirahat, dan yang paling penting pada saat teduh, di mana kita mengambil waktu khusus untuk memuji dan menyembah Dia dan juga merenungkan firman-Nya. Jadi menurut aku suatu keintiman itu didapat dari komunikasi yang terus terjalin dan juga pergaulan, hubungan yang terus terjalin setiap harinya. Jadi dari situ kita bisa lebih intim, lebih mengenal Tuhan. Arti hubungan yang intim sama Tuhan menurut aku itu ketika aku menghadap sama Tuhan, aku berdoa secara pribadi. Di situ aku bisa ngomongin segala sesuatunya sama Tuhan. Ya dimana apa yang aku ngomongin itu gak bisa aku ngomongin sama orang lain, tapi di hadapan Tuhan itu aku bisa ucapin semuanya. Walaupun aku gak bisa ngomong secara kata-kata sama Tuhan, ada kalanya juga walaupun ada air mata, tapi di situ aku merasa ada jamahan Tuhan di mana Tuhan itu beri aku kelegaan. Intiman dengan Tuhan adalah suatu hubungan pribadi dengan Tuhan yang bisa dirasakan atau bisa dibangun, yaitu dengan suatu kerendahan hati untuk mau mendekatkan diri dengan Allah dan sadar penuh bahwa kita butuh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Seperti apa yang sudah tertulis di Yakobus 4 ayat 8 yang mengatakan bahwa mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. So guys, jika kalian ingin intim dengan Tuhan, kuncinya yaitu kita harus merendahkan hati dan diri kita dan sadar bahwa kita butuh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita bisa mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Hello guys, welcome back to Recharge, back to His Truth. Dan saat ini kita akan membahas satu tema yang menarik banget, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan di masa pandemik. Banyak dari kita yang mungkin kita tahu bahwa hubungan yang intim dengan Tuhan itu bisa terlihat dari bagaimana kita worship, bagaimana kita berdoa, atau bagaimana kita membaca firman. Tapi kali ini kita akan membahas satu hal yang sebenarnya cukup simpel sih, tapi ini menarik banget ya. Kita buka sama-sama di dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga. Hubungan yang intim dengan Tuhan di masa pandemik yang pertama bisa dilihat dari, mari kita baca bersama-sama. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi poin yang pertama adalah awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Katakan bersama dengan saya, bibir. Kenapa bibir? Karena untuk bisa mengetahui kita intim sama Tuhan, let's say kita harus tahu bahwa Tuhan itu selalu ada di sebelah kita. Jadi kita nggak bisa seenaknya ngomong gitu kan, nggak bisa seenaknya kita mengeluarkan sumpah serapah, kata-kata kutuk, kata-kata yang sia-sia. Tapi kita harus senantiasa bisa komunikasi sama Tuhan, kita bisa ngomong sama Tuhan, dan emang merasakan Tuhan bahwa kita bisa ngomong kayak gini, Tuhan jagain bibir aku dong supaya ngomongnya nggak sembarangan. Dari situ kita bisa tahu bahwa Tuhan itu pengen kita untuk bisa mengeluarkan kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang mematahkan semangat, bukan kata-kata yang menghancurkan. Apalagi di saat-saat pandemik ini, yang memang pandemik itu terjadinya cuma 100 tahun sekali. So kita bisa bilang bahwa banyak dari orang-orang yang nggak pernah hidup di zaman ini gitu. Jadi ini merupakan satu hal yang baru bagi kita kebanyakan, atau generasi kita saat ini. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menjaga bibir kita dan minta Tuhan. Mintanya tapi bukan sembarangan gitu. Kayak kalau kita deket sama teman kita gitu kan, bro, tolong ingetin dong kalau gue udah ngomong kasar,
tolong ingetin supaya gue tuh nggak ngomong kasar, atau kalau misalkan gue udah ngomong kata-kata jorok gitu ya, tolong ingetin gue dong supaya gue nggak ngomong kata-kata yang jorok gitu, supaya kata-kata gue tuh bisa baik lah. Nah seperti itulah yang harus kita lakukan bersama dengan Tuhan. Kita harus bisa bilang bahwa Tuhan, tolong jagain bibir aku dong supaya aku bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Itu poin yang pertama. Lalu kita poin yang kedua ada di ayat selanjutnya, di ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. So yang kedua adalah hati. Katakan bersama dengan saya, hati. Ya. Kenapa hati? Karena dari hati itu terpancar banget apa yang menjadi isi dari hidup kita. So, kita harus bisa bilang sama Tuhan, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Dari kata-kata itu bisa bermula semuanya itu dari hati. So, kita harus bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong dong, aku tuh gak pengen melakukan yang jahat Tuhan. Jangan condongkan aku, hatiku kepada yang jahat, supaya aku tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat juga di matamu. Lakukanlah itu, bener-bener tuh kita harus bisa dekat sama Tuhan, dan kita ngomong itu tuh kayak gak ada beban. Sebab Tuhan juga tahu kok, maksudnya kita kayak melakukan apapun Tuhan tuh tahu. Tuhan tuh gak bisa dibohongin gitu loh. Jadi jangan pernah ragu untuk selalu berkata sama Tuhan, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat ya Tuhan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Gak mau Tuhan, gak mau bikin yang jahat. Tetapi kalau misalkan kita masih sampai melakukan hal yang jahat, segera kita minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, waktu kita melakukan yang jahat, Tuhan gak pernah ngejudge kita. No, Tuhan tuh mengampuni kita. Bahkan dia ingetin, bro, lu jangan kayak gitu lagi, gue sedih tau. Sini, Tuhan meluk kita. Tuhan pengen banget kita balik sama Tuhan, dan kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan di masa pandemik ini, untuk kita bisa mengetahui bahwa kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang ketiga adalah ketika kita mampu berkata di ayat yang ke-8. Mazmur 141 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Katakan bersama dengan saya, pegang mata kita, lalu katakan, mata. Ya, mata. Ini adalah poin yang terakhir. Yang pertama mulut, yang kedua hati, yang ketiga mata. Tetapi Tuhan, kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sama buat kalian yang kayak emang udah punya pacar atau bahkan udah punya istri gitu ya, pasti kalian gak pengen pasangan kalian, pacar kalian atau istri kalian itu menjauh. Pasti kita akan bilang bahwa jangan jauh-jauh dong, deket-deket terus dong gitu. Begitupun juga dengan Tuhan. Tuhan tuh bahkan pengen banget sebelum kita dengan orang lain, Tuhan pengen selalu diutamakan. Kenapa? Karena Tuhan itu sayang banget sama kita. Hubungan yang intim dengan Tuhan di masa pandemi adalah ketika kita bisa menjaga perkataan kita bisa menjaga hati kita, dan terlebih mata kita bukan melihat ke orang lain, mata kita bukan melihat ke masalah, tapi mata kita selalu melihat ke Tuhan yang selalu berada dekat dengan kita. Bahkan kita bisa berkata bahwa jangan campakkan aku Tuhan. Tuhan dekat-dekat terus sama aku Tuhan. Itulah 3 poin yang harus kita lakukan, yang harus kita koreksi terus, dan harus selalu kita ingat bahwa untuk kita bisa mengetahui kita intim dengan Tuhan adalah melalui mulut, hati, dan mata kita. So, mari kita nikmati masa pandemik ini, tetap bersyukur kepada Tuhan melalui kata-kata kita. Biarkan hati kita itu terpancar sehingga orang lain bisa merasakan, dan mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. God bless you.